Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Gustiwirananda Aplis. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Di sini materinya ada 4. Yang pertama ada Internet of Things, yang kedua ada Artificial Intelligence, yang ketiga ada Big Data, yang keempat ada Machine Learning. Langsung saja. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Cara kerja IoT. Internet of Things sangat bergantung pada internet sebagai konektivitas antara sensor atau perangkat yang saling berkomunikasi di cloud. Data dari sensor dikirim ke cloud akan diproses oleh software yang akan menentukan action selanjutnya. Saja ke penerapan IoT di sektor kota. Contohnya adalah aplikasi yang dapat mengirimkan peringatan ke dinas kebersihan kota ketika sampah sudah penuh, atau aplikasi web yang dikoneksikan dengan sensor agar petugas kebersihan bisa mendeteksi dan petugas kebersihan bisa jadi lebih cepat menanganinya. Jadi nanti di kota kita akan lebih bersih karena petugas kebersihannya cepat menangani bak sampah yang sudah penuh. Yang kedua, ada Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah satu bidang ilmu komputer mempelajari cara membuat sistem komputer yang dapat berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengerjakan suatu hal layaknya manusia. Jadi Artificial Intelligence ini otaknya dari IoT. Cara kerja AI. Dalam proses kerjanya, kecerdasan buatan akan membutuhkan banyak data menggunakan algoritma cerdas untuk membuat sistem dapat mempelajari suatu hal sendiri. Jadi dia akan mempelajari suatu hal dari suatu data. Nah, di sini ada penerapan AI di sekitar kita. Contohnya itu Face ID untuk membuka HP. Face ID merupakan contoh produk AI yang dapat membuka kunci ponsel kita dengan sensor wajah. AI mengenali wajah kita melalui pemindaian dan identifikasi wajah dengan mengingat poin penting dalam wajah kita, karena wajah kita berbeda-beda. Jadi AI akan mengidentifikasi wajah kita apakah itu sama dengan yang sudah dia identifikasi sebelumnya. Oke, yang ketiga ada Big Data. Adalah sekumpulan data yang memiliki volume yang sangat besar dan memiliki berbagai data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu sebagai wadah penyimpanan di suatu perusahaan. Cara kerja Big Data. Data yang tersimpan tersebut bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber dalam format mentah, kemudian disaring dan diolah agar bisa tampil sesuai kebutuhan. Penerapan Big Data. Di sini saya ambil di sektor kesehatan. Penerapan Big Data. Setiap klinik, puskesmas, maupun rumah sakit menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan pasien. Hal tersebut membuat data yang dikirimkan ke dinas kesehatan juga berbeda, tergantung jenis software yang digunakan. Dengan penerapan Big Data, ini semua software kesehatan bisa terpusat sehingga mudah diolah dan juga dianalisa untuk bisa mengetahui apakah kesehatan penduduk yang ada di Indonesia ini. Jadi kita udah nggak perlu lagi dengan mencatat pakai kertas, karena bisa membuang-buang tenaga dan kita lebih jadi jauh bisa menghemat tempat. Ya, yang keempat ada machine learning. Machine learning itu proses komputer untuk belajar dari data, learn from data. Jadi dia belajar dari data. Tanpa adanya data, komputer ini tidak akan bisa belajar apa-apa. Oleh karena itu, jika kita ingin belajar machine learning, pasti akan terus berinteraksi dengan data. Pengetahuan machine learning pasti akan melibatkan data. Data bisa aja sama, akan tetapi algoritma pendekatannya yang berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang optimal. Cara kerja machine learning adalah belajar seperti manusia dengan menggunakan contoh-contoh dan setelah itu barulah dapat menjawab suatu pertanyaan. Proses belajar ini menggunakan data yang disebut trained dataset. Berbeda dengan program statis machine learning yang diciptakan untuk membuat
program yang dapat belajar sendiri. Jadi machine learning ini belajar dari data yang sudah ada, terus dia akan belajar sendiri dan dia olah. Penerapan machine learning di sektor transportasi adalah menyederhanakan waktu perjalanan menjadi lebih singkat. Misalnya pada Google Maps yang menggunakan data lokasi dari smartphone. Jadi kalau teman-teman semua pakai Google Maps terus mau ke suatu tempat, pasti ada rute yang disarankan oleh Google Maps. Karena ini fungsinya machine learning, dia selalu update. Jadi teman-teman bisa memilih rute yang paling cepat atau yang paling lama. Oke, di sini saya memiliki ide atau gagasan, sedikit ide atau gagasan tentang tempat sampah. Ide gagasan tentang IoT, sebuah sistem peringatan tempat sampah depan gang. Kenapa saya memilih ini? Karena sering terjadi penumpukan sampah yang membuat tempat itu menjadi bau dan tidak tampak indah di mata. Dan dinas terkait terkadang suka tidak tepat jadwal dalam mengambil sampah tersebut. Jadi saya berencana membuat sistem peringatan supaya masyarakat sekitar dan dinas terkait lebih sadar dan lebih tepat waktu untuk mengambilnya. Cara kerjanya itu nanti ada sensor kamera yang ditempelkan di tiang dekat tempat sampah tersebut, dan kamera tersebut akan mendetek apakah tempat sampah itu sudah melewati batas atau belum. Ketika sudah melewati batas, maka kamera maka akan mengirimkan peringatan ke aplikasi atau web yang sudah kita buat. Sensor ini, sensor ini menggunakan tenaga listrik, jadi kita tidak perlu menggunakan baterai lagi. Dengan adanya ide atau gagasan ini, saya harap tempat pembuangan sampah bisa lebih terorganisir dan tidak ada lagi sampah yang menumpuk. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.